Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur merupakan terminal pemberhentian perjalanan hidup manusia sebelum akhirnya akan berlanjut menuju akhirat. Semua manusia yang sudah meninggal akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah sampai datangnya hari kiamat, barulah kemudian berkumpul lagi di alam akhirat. Di alam kubur, manusia sudah mulai mendapatkan balasan atas perbuatan yang pernah dilakukannya semasa hidup di dunia. Jika ia adalah orang yang beriman, maka ia akan mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi sebaliknya, jika ia merupakan orang yang ingkar, maka ia akan mendapatkan azab. Salah satu bentuk dari azab yang menakutkan di alam kubur adalah siksaan dari ular tinin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ular ini adalah ular yang sangat mengerikan, yang siap menyiksa siapa saja yang ingkar terhadap perintah Allah. Lantas, bagaimana pedihnya siksaan ular itu? Seperti apakah wujud ular penyiksa itu? Dan siapa saja orang yang akan mendapatkan siksaan dari ular itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ular tinin merupakan ular yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular ini berjumlah 99 ekor dan satu ekornya memiliki 7 kepala. Setiap kepala yang ada di tubuh ular tersebut akan mencakar, menggigit, menyembur hingga tubuh si mayit menjadi bengkak dan terasa menyakitkan. Siksaan yang demikian ini akan berlangsung hingga hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin di dalam kuburnya seperti raudhah atau taman. Dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta, disinari kuburnya seperti cahaya bulan purnama. Tahukah kalian tentang apa ayat yang diturunkan ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata tentang azab kubur orang kafir di kuburnya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya orang kafir akan disengat oleh 99 tinin. Apakah kalian tahu tentang tinin? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, itu adalah 99 ular. Setiap satu ular memiliki 7 kepala. Semua kepala meniup-niup pada orang kafir yang dikubur itu, lalu menyengatnya dan merobek-robeknya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa azab itu merupakan jelmaan dari sifat-sifat yang tercela seperti sombong, ria, dengki, tipu, busuk hati, dan sifat-sifat lainnya yang berbilang-bilang dan yang bercabang-cabang, sehingga akhirnya menjelma di alam kubur berupa kalajengking dan ular tinin. Selain akan menyiksa orang kafir saat di alam kubur, ternyata ular tinin juga akan menyiksa manusia yang gemar berbuat maksiat selama mereka hidup di dunia. Tidak hanya itu, ular tersebut juga akan menyiksa ibu yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Pernah aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik oleh ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim.
Gambaran mengenai siksaan yang Allah berikan kepada orang kafir lewat ular tinin begitu mengerikan. Mereka akan disiksa dengan penuh kepedihan saat berada di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Abi Syaibah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai ular tinin yang disiapkan oleh Allah untuk menyiksa orang yang ingkar kepadanya kelak di alam kubur. Ular ini disiapkan oleh Allah untuk menyiksa orang kafir dan mereka yang tidak pernah mentaati perintahnya. Oleh karena itu, mulailah dari sedini mungkin memperbaiki diri dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah agar terhindar dari siksa ular tinin, mendapatkan nikmat kubur, nikmat di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.